Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Idris Syahron. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya yaitu OrmaWeb, yaitu platform digital terintegrasi untuk manajemen organisasi mahasiswa di Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit tentang back-end dari aplikasi ini. Nah, sistem ini dibangun menggunakan arsitektur RESTful API berbasis Laravel 11 pada sisi back-end dan Flutter pada sisi mobile. Seluruh pertukaran data itu menggunakan format JSON yang dikomunikasikan secara asinkron menggunakan klien HTTP. Nah, mungkin di sini saya langsung saja akan mendemokan aplikasinya. Untuk pertama, kita akan coba login sebagai admin Ormawa. Nah, sebenarnya di dalam sistem saya ini ada empat role, yaitu admin Ormawa, MPM, mahasiswa, dan super admin. Kita coba sebagai admin Ormawa dulu. Contohnya, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Di sini setelah kita login, nah setelah kita login, di sini ada fitur dashboard manajemen organisasi. Pertama ada kelola anggota, kelola rekrutmen, verifikasi anggota, dan kelola kegiatan, buat pengumuman dan laporan keuangan. Nah, kita bahas mulai dari kelola anggota. Di kelola anggota, ini akan muncul nama-nama anggota beserta jabatannya. Contohnya, ada Dina Ameliana sebagai Badan Pengurus Harian atau BPH. Nah, sisanya ada yang anggota, ada kepala divisi, dan sebagainya. Kita bisa juga tambahkan anggota di sini, namanya. Nah, selanjutnya di kelola rekrutmen. Di kelola rekrutmen ini, saya akan contohkan ketika kita ingin membuat oper rekrutmen untuk organisasi kita. Nah, kita bikin aja simpan pengaturan. Nah, pengaturan rekrutmen sudah diperbaharui, nanti kita akan coba sebagai mahasiswa. Nah, selanjutnya ini adalah verifikasi anggota. Verifikasi anggota ini, jika ada mahasiswa yang akan mendaftar di oper rekrutmen, maka dia akan muncul notifikasinya di sini dan bisa diverifikasi oleh admin Ormawa. Nah, selanjutnya ini adalah kelola kegiatan. Contohnya kita akan membuat kegiatan. Ini bisa kita buat. Contohnya kegiatannya hackathon. Ini tidak perlu. Oke. Nah, setelah kegiatan itu berhasil, nah di sini. Nah, ini ada fitur unggah LPJ atau lembar pertanggungjawaban. Nah, lembar pertanggungjawaban ini akan kita serahkan kepada MPM nantinya ketika eventnya sudah selesai. Nah, selanjutnya itu ada buat pengumuman. Ini kalau kita ingin buat pengumuman, eh, ini mungkin saya jelaskan nanti di MPM saja. Nah, ini laporan keuangan. Contohnya uangnya berapa, kas keluarnya berapa, kas masuknya berapa. Nanti kita bisa tambah. Nah, selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam dashboard himpunan mahasiswa teknik informatika. Selanjutnya itu mungkin kita bakal ke mahasiswa. Untuk mahasiswa kita login. Hmm. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk yang pengumuman tadi yang saya bilang yang ada di dashboard organisasi tadi, itu akan muncul di sini. Misalnya contohnya kita akan mengumumkan sesuatu, berarti seluruh mahasiswa akan dapat pengumuman tersebut. Nah, di menu ini ada kegiatan mendatang. Di kegiatan mendatang ini adalah ini yang kita buat tadi hackathon. Kita bisa daftar di sini. Misalnya ada event yang akan diselenggarakan oleh Ormawa. Nah, selanjutnya ada e-voting. E-voting ini berguna untuk eh, komisi pemilihan raya. Contohnya kita akan memilih presiden mahasiswa seperti itu. Surat ini bisa kita gunakan untuk eh, untuk mengajukan surat keterangan aktif dalam organisasi. Contohnya seperti ini. Ormawa ini adalah orma yang telah kita daftarkan. Contohnya kita sudah berdaftar di Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, kita buat, kita bisa ajukan surat keterangan aktif. Aktif. Bisa kita kirim pengajuan. Nah, itu nanti akan disetujui oleh admin dan bisa kita ambil suratnya. Nah, selanjutnya ini adalah organisasi. Organisasi ini adalah organisasi apa saja yang kita tergabung di dalamnya, maka nanti akan ada listnya di dalam sini. Ini poin. Poin ini adalah ketika kita mengikuti sebuah event dalam organisasi, contohnya seminar atau kita meraih prestasi dalam ajang perlombaan, itu kita akan dapat poin dan kita bisa mengajukan poinnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita pernah ngikut apa?
kita bisa ajukan nanti ini buktinya itu merupakan contohnya sertifikat dan ketika kita kirim pengajuan klaim itu akan disetujui oleh MPM dan Ormawa. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dalam dashboard mahasiswa. Selanjutnya mungkin kita akan ke MPM. Oke, untuk MPM kita akan login. Nah, di MPM ini, fungsi dari MPM ini adalah pengawasan untuk semua ormawa. Nah, di dalam ini itu ada audit LPJ. Audit LPJ itu adalah sebenarnya seperti kita bilang tadi, misalnya ormawa ini mengadakan event, dia akan mengirimkan laporan pertanggungjawaban event yang telah dia buat. Nah, selanjutnya ini audit poin. Misalnya tadi ada yang ingin mengajukan poin. Nah, kita bisa mengaudit dan kita bisa verifikasi poinnya agar tertambah ke dalam akunnya. Audit dan suratnya. Misalnya surat ini adalah misalnya contoh Ormawa akan membuat sebuah event, maka MPM akan bisa menyetujui kegiatan itu atau menolak event tersebut. Nah, selanjutnya ini kirim broadcast. Kirim broadcast tadi seperti yang saya bilang, misalnya kalau kita kirim pengumuman itu akan tampil di dashboard mahasiswa tadi, seperti yang saya bilang. Nah, mungkin seperti itu aja yang saya bisa jelaskan di dalam MPM. Kita lanjut ke super admin. Nah, untuk super admin kita login yaitu nah, ini merupakan dashboard super admin atau panel super admin. Sebenarnya super admin itu sama dengan MPM, dia punya hak kuasaan untuk mengawasi, tapi dia punya hak lebih penuh terhadap sistem. Jadi dia bisa mengelola Ormawa. Nah, misalnya dia bisa menghapus Ormawa di sini, bisa mengedit, contohnya kita bisa edit di sini, atau kita hapus, bisa. Terus kalau user juga bisa, misalnya contoh akun-akun apa saja yang ada di sistem kita, kita bisa audit dan bisa kita CRUD kan. Mungkin sekian dari demo yang bisa saya berikan. Mungkin minta maaf jika demo yang saya berikan itu mungkin kurang rinci karena mengingat waktu juga. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.